dalam hal ini. Siap. Ya. Baik, penetapan sudah ada ya. Baik. Kemudian juga dari proses inisiatif ya dari kedua. Di sini kami juga menerima surat dari Pak Lukman Ahmad, ya, beliau sebagai tergugat dua ya. Tergugat dua. Kita sebelumnya kita sudah terima surat dari Pak Franciscus selaku tergugat satu ya. Dan setelah kami membaca surat ini, ya, dua surat ini ternyata dua-duanya ada menyampaikan terkait dengan kewenangan mengadili secara absolut, ya. Dan menurut ketentuan maka ini wajib saudara jawab, ya, ditanggapi. Oleh karena itu maka hari ini kami menyerahkan saudara-saudara. Ya. Sama surat kemarin. Ya, itu ada dua Pak ya. Yang nanti Bapak dulu nanti kita sampaikan. Yang di depan itu apa? Bapak ada urusan apa? Tidak paham. Jadi begitu ya Pak ya. Jadi nanti Bapak baca itu ada dua surat masing-masing dari tergugat satu dan tergugat dua ya. Di situ disebutkan alasan ketidakhadirannya dan juga menyampaikan terkait dengan kewenangan absolut ya. Jika oleh karena itu menurut ketentuan ya dari Bapak SEMA maka Bapak wajib untuk memberikan tanggapannya ya. Jika oleh karena itu nanti Bapak silakan tanggapi pada persidangan berikutnya nanti kami terima. Baik yang mulia. Ya, baik. Untuk persidangan berikutnya dengan agenda rapat dari Bapak ya, itu berarti istilahnya replik lah Pak ya. Saya izin dulu yang mulia. Ya, gimana Pak? Ini surat jawaban yang mulia ya. Bolehkah memang ada ketentuan untuk dititipkan kepada majelis jawaban itu? Jadi begini, surat itu yang diberikan ke majelis, tapi ditembuskan, jadi maksudnya dimasukkan ke bagian umum Pak, ke SP umum. Itu nanti ada yang bersangkutan mengirimkan surat itu ke ketua pengadilan sehingga majelis hakim, ya. Kemudian dimasukkan dikasih nomor, kemudian nanti dia disposisi oleh ketua pengadilan diteruskan kepada kami majelis hakim. Karena itu merupakan surat. Begini Pak, yang mulia. Saya hanya bertanya sedikit yang mulia. Kalau ini dianggap sebagai jawaban, apakah ada ketentuannya? Jawaban itu bisa dititipkan dengan PTSP Ya. tanpa kehadiran pihak, Ya. tapi bisa menitipkan Baik, jawabannya gitu. Baik. Jadi kalau jawaban itu kan hak ya Pak ya. Nah, tapi apakah itu dibenarkan untuk diberikan tidak diberikan di persidangan? Ya, itu nanti dibayar ketentuannya Pak ada dalam SEMA di 2012 masalah tentang hasil rumusan kamar ya. Itu nanti bisa Bapak baca bagaimana sih seseorang itu kalau seandainya juga ya kemudian mengajukan jawabannya bagaimana kalau seandainya dia tidak mengajukan jawaban akhirnya tidak di persidangan itu nanti juga ada di situ disebutkan namanya itu Di SEMA nomor berapa ini? SEMA nomor 7 tahun 2012 kalau nggak salah, tapi nomornya benar nomor 7 ya. Nanti mengenai rumusan hasil kamar ya. Di situ nanti ada kamar pidana, perdata, dan sebagainya, tapi khusus perdata Bapak baca ini. Ya. Itu ya Pak ya. Itu positif ada di sana yang mulia. Ya. Cara memberikan jawaban ada di sana. Bukan cara mengirimkan jawabannya bukan Pak. Cara
setahu saya nih, Iya. jawaban itu tidak boleh dititipkan ya mulia. Harus kehadiran, apalagi belum melalui mediasi ya mulia. Ya ini kan sudah diklaim oleh yang mulia sebagai jawaban. Ini yang saya sedikit membingungkan bagi saya. Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi begini, Bapak coba baca Pak judulnya itu Pak, judul suratnya itu kalau dibaca ya, perihal Panggilan sidang dan tangkisan. Ya. Perihal panggilan sidang dan tangkisan. Ya. Perihal panggilan sidang, nanti Bapak lihat jawabannya, apa isinya di dalamnya. Di situ dia menjawab terkait kenapa tidak hadir di persidangan. Ya. Kemudian terkait juga dengan pokok gugatan Bapak, tapi terkait dengan kewenangan kami majelis, ya. Jadi gini yang mulia. Persidangan perkara ini di dalam suratnya yang bersangkutan. Mohon maaf yang mulia. Setahu saya kalau surat yang begini, Bentar, Pak. 12. Dapat dalam kamar. Gimana Pak? Setahu saya yang begini yang mulia itu bukan menjadi kewajiban penggugat untuk menjawab yang mulia, tapi yang mulia yang menanggapinya bagaimana? Bukan. Jadi kalau kita menjawab kan lucu ini yang mulia. Kalau kita mereplik, tidak ada ketentuan hukum acara gitu ya. Ya, jadi maksudnya gini, silakan Bapak baca dulu tema yang saya maksud tadi itu, ya. Mungkin ada yang pengacara, mungkin temannya, saya nggak tahu. Silakan dibaca saja dulu, ya. Saya mau memilih tahun 2012 kalau saya nggak salah itu. Di situ disebutkan Pak ininya, ya, terkait dengan ketidakhadiran penggugat, apa tergugat, ya. Kalau seandainya dia mengajukan jawaban isinya mengenai kewenangan absolut, maka harus apa yang dilakukan? Di situ disebutkan wajib memberikan kesempatan kepada juga untuk menanggapi Pak. Di situ disebutkan Pak. Baik. Jadi saya menanggapinya dalam bentuk replik begitu yang mulia ya, atau bagaimana ini ya mulia? Ya. Nanti saya jawabnya dalam bentuk replik atau apa ya? Silakan kalau mau dalam bentuk replik silakan. Ya, intinya Bapak menanggapi. Apakah nanti kita tetap ada sidang mediasi yang mulia? Kalau itu saya nggak tahu Pak ya, tapi kalau melihat mereka tidak hadir, itu di dalam jawaban kan kalau surat itu sudah jelas Pak, mereka tidak hadir, alasannya apa? Maka besar kemungkinan tidak ada mediasi oleh karena mereka tidak hadir Pak. Gitu ya. Baik yang mulia. Ya, kalau yang tidak hadir akan bermediasi Pak ya, tidak mungkin. Ya, nah sehingga oleh karena itu majelis memberikan kesempatan kepada Bapak dalam menggugat dan juga kuasa penggugat dua untuk menanggapi perihal surat tersebut. Baik, saya ikuti petunjuk yang mulia. Ya, Saya ikuti ya, petunjuk yang mulia. kami hanya sejauh saudara silakan menanggapi ya, surat tersebut. Baik yang mulia. Baik. Jadi untuk sidang berikutnya adalah dengan agenda hanya menerima tanggapan Bapak terkait dengan surat tersebut. Kami tidak memanggil lagi pihak ya Pak ya. Ya. Seperti halnya dengan yang tergugat 1, kami tidak panggil ke sidang hari ini. Tergugat 2 juga tidak kami panggil lagi karena surat-suratnya. Terus tergugat 1 dan tergugat 2 lagi tidak kami panggil lagi Pak ya. Kenapa kami memutuskan tidak memanggil? Kami memegang pada asas Pak ya, dan persidangan itu berjalan dengan cepat, sederhana, dan dengan Pak. Nah, kalau berbicara tidak dipanggil yang mulia, Ya. saya kembalikan, saya mau menegaskan satu hal yang mulia. Ya. Ini surat dia berikan kepada Ketua Pengadilan Negeri. CQ Pak, ada CQ. CQ, ya, CQ. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Namun, Majelis Hakim sudah membaca kan ini? Sudah membaca, berarti sudah memahami isinya, yang mulia. Belum memahami bukan, nanti diharapkan kami Pak. Benar, maksudnya saya hanya mau tahu aja apakah yang mulia sudah memahami isi. Artinya kan yang mulia kan yang memeriksa perkara kan? Ya, Jadi otomatis memahami, harus memahami, wajib memahami kan gitu. Nah, yang kami gugat, saya tegaskan kembali, yang kami gugat adalah kapasitasnya dalam bentuk pribadi. Jadi kami menggugat pribadi, bukan menggugat kapasitasnya sebagai hakim. Jadi kalau surat ini diterima, itu adalah kekeliruan menurut saya yang mulia. Kalau surat ini diterima oleh yang mulia, ini kekeliruan menurut saya. Karena bukan pihak yang kami gugat. Yang kami gugat itu kapasitasnya sebagai pribadi. Jadi sebentar yang mulia, saya lanjutkan sedikit aja. Jadi alangkah lebih baiknya, hemat saya, tetap dipanggil yang mulia.
Apakah dia nanti datang atau tidak datang, atau nanti dia jawab dalam kapasitasnya sebagai hakim, itu hak mereka. Tapi kita punya hak juga, penggugat juga punya hak. Secara asas perdata menentukan siapa yang digugat. Jadi mohon dipanggil kembali ini. Ya, baik. Jadi jawaban kami tetap sama Pak. Kami tidak akan memanggil lagi tergugat kedua oleh karena surat mereka masing-masing. Dan kami memegang pada asas dan kemudian kami memberikan kesempatan kepada saudara untuk menanggapi itu. Apapun yang saudara pikirkan, ya, sejak pertama silakan dituangkan dalam saudara itu, ya. Jadi gini yang mulia, karena mulia tidak memanggil, berarti kan menerima kan? Jadi gini Pak, terkait surat itu, karena diberikan kepada safety-nya majelis hakim Pak. Iya benar. Ya, maka kami selaku majelis hakim yang memeriksa perkara register itu, kami menerima surat itu dan kami sampaikan kepada saudara bahwa kami sudah menerima surat ini dari tugas 1 dan tugas 2. Mohon maaf, memberikan kepada saudara untuk ditanggapi. Yang mulia mengatakan barusan tadi surat ini dari tergugat 1 dan tergugat 2. Menurut penggugat, yang menyurat ini bukan tergugat 1 maupun tergugat 2. Dimasukkan dalam tanggapan saja. Nah, itu sebabnya saya bertanya, yang mulia harus jawab dengan tegas. Apakah yang mulia menganggap ini sebagai surat dari tergugat 1 dan tergugat 2 dan firm bahwa ini sesuai dengan posisi kami? Kami jawab itu kami terima sebagai surat yang ditujukan kepada majelis hakim Dari yang oleh tergugat 1 dan tergugat 2 namanya itu adalah dan dalam kapasitas apa memang tidak baca dulu ya isinya ya. Kenapa saya tidak hadir di persidangan itu juga ada yang sama mereka masing-masing. Karena begini yang mulia, sebelumnya kami ada persidangan di perkara 118 yang mulia. Itu situasinya sama dengan persidangan ini yang mulia. Surat itu masuk, kemudian setelah kami baca, kami lihat di persidangan, ternyata itu kapasitasnya sebagai hakim dia menjawab. Jadi kami minta lagi kepada majelis di perkara 118 untuk memanggil kembali. Dan majelisnya malah tidak mau memanggil kembali. Akhirnya kami mengajukan hak ingkar. Nah, saya harapannya tidak terjadi di persidangan ini yang mulia. Karena kalau sampai terjadi ya kami sudah menyurati juga kepada Ketua Pengadilan Negeri. Mungkin perlu saya baca ini yang mulia? Usah, itu kan saudara Pak ya. Kalau saudara mau menyurat ke Pak Ketua PN ya, Ketua PT dan seterusnya itu kan saudara Pak ya. Saya baca saja yang mulia. Saya harus baca ya. Masih ada sidang yang lain Pak. Persidangan ini selesai itu ketentuan dari saya yang mulia sebagai hak ruang lingkup perkara yang mulia. Jadi yang mulia kan sifatnya pasifnya asasnya. Ini kita menyidangkan perkara 150 Pak. Benar. Itu Bapak kan. Tapi modusnya sama yang mulia. Modusnya sama. Modus apa? Modus perlakuannya dengan persidangan 118 sama. Saya harus bacakan ini yang mulia. Ini surat apa Pak? Surat somasi kepada Ketua Pengadilan Negeri. Kami. Kami boleh. Nanti kami sudah serahkan kepada PTSP. Kami sudah serahkan kepada PTSP. Bukan ke majelis hakimnya Pak yang nomor 50. Tidak perlu, saya jawab aja yang mulia. Saya bacakan aja. Nah ini masalahnya begini yang mulia. Kalau begini cara bersidangnya, ini persidangan sesat yang mulia. Ya kalau Pak itu hak saudara menilainya ya. Silakan saudara. Kalau itu hak saya, bukan hak saya untuk menjawab dan menuntaskan apa yang harus saya sampaikan. Jangan seperti kemarin juga. Saya mau menyampaikan sesuatu pun tidak bisa. Kepada siapa Pak? Suratnya kepada siapa itu Pak? Kepada Ketua Pengadilan. Terkait modus yang sama dengan yang ini. Iya Bapak, tujuannya membacakan itu apa? Supaya diketahui di persidangan terbuka untuk umum. Loh bukan, jadi kalau itu tujuannya surat kepada majelis hakim, kami memberikan kesempatan Pak. Tapi kalau kepada Ketua Pengadilan, maka itu haknya Ketua Pengadilan Pak, bukan majelis hakim. Oh jadi tidak diizinkan dibacakan begitu yang mulia? Tidak diizinkan Pak, ya. Kalau gitu yang mulia, saya akan menggunakan hak ingkar saya. Silakan, nggak apa-apa Pak. Ya. Yang mulia, moga-moga minggu depan jangan hadir lagi di persidangan ini. Siapa? Yang mulia. Ya saya menggunakan hak ingkar. Ya Pak, sudah. Sudah memberikan kesempatan. Iya. Kami akan menutup persidangan ini. Silakan saudara hadir lagi pada sidang berikutnya minggu depan tanggal 5 Oktober 2022 ya. jam 2:30 seperti biasa Pak. Ya, dengan silakan saudara melakukan
Saya izin sekali saya sampaikan yang mulia. Saya menggunakan hak ikrar untuk yang mulia, tidak untuk persidangan perkara ini. Saya sampaikan, kasih saya selesai kalau bicara yang mulia, jangan main potong yang mulia. Saya ini kan penggugat yang mulia. Iya, jangan main potong, bicara begitu. Terus mengartikan sendiri apa yang saya sampaikan itu tidak benar yang mulia. Tidak boleh begitu. Kemarin saya mau lihat ini surat pun tidak diizinkan, suruh ke PTSP. Iya, karena hari ini berubah lagi. apa ini? Jadi ini persidangan sesat menurut saya mulia. Ya, nggak apa-apa itu kalau menurut pendapat demikian silakan saja. Oke. Oke. Ini tidak ada undang-undangnya. Sidang awal